semuanya, perkenalkan nama saya Revani Nur Hikmawati dari program studi sastra Inggris dengan NIM 23015416061. Di sini saya akan membahas tentang tugas natural science yang diberikan oleh Bapak Profesor Inengah Kertabesung, yang di sini saya akan membawakan tema tentang Laut Indonesia Sudah Sampah Plastik. Lihat apa yang terjadi dengan Laut Indonesia selama setahun terakhir. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dengan sampah yang sudah mengendap di dasar laut, sampah terutama plastik Berakhir di laut dan mengganggu ekosistem. 11,6 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik. Indonesia negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia dari keseluruhan wilayah NKRI. Aku takutnya nggak ada lagi yang bisa kita konsumsi dari bawah laut. Pemandangan alamnya tak lagi sedap dipandang. Indonesia merupakan negara maritim yang pastinya memiliki laut yang begitu luas. Namun, pencemaran laut oleh sampah di beberapa bagian di Indonesia tidak dapat dihindarkan. Indonesia merupakan penyumbang sampah terbesar nomor 2 setelah Cina, dan yang menjadi masalah adalah setiap tahunnya sekitar 8 juta ton sampah yang dihasilkan oleh manusia mengalir ke lautan, yang pastinya berdampak bagi biota laut dan juga manusia. Apa aja sih dampaknya? Yang pertama adalah berbahaya bagi hewan laut. Sampah plastik dapat menjadi perangkap atau tertelan oleh hewan laut seperti burung, ikan, penyu, dan mamalia laut. Hal ini menyebabkan luka, keracunan, atau bahkan kematian. Yang kedua adalah berdampak bagi kehidupan manusia. Plastik yang terurai menjadi partikel kecil yang dikenal sebagai mikroplastik dapat menyebar ke seluruh ekosistem laut dan mencerna rantai makanan laut. Ini berpotensi berdampak pada kesehatan manusia yang mengonsumsi makanan laut. Contohnya adalah penyu. Penyu tidak bisa membedakan yang mana sampah plastik dan yang mana ubur-ubur. Jadi ia kerap mengkonsumsinya secara tidak sengaja. Ketika plastik masuk ke dalam pencernaan hewan laut, itu akan menyebabkan penyumbatan yang akhirnya menyebabkan kematian. Sekelompok peneliti dari Austria mengungkapkan fakta bahwa mikroplastik yang merupakan hasil dari penguraian sampah plastik ditemukan terakumulasi dalam kotoran manusia. Jadi di saat biota laut mengkonsumsi sampah plastik, kemudian manusia menelannya dari berbagai tangkapan laut seperti ikan, udang, dan lain-lain. Yang ketiga, berdampak kepada ekosistem. Plastik yang mengambang di laut dapat merusak ekosistem laut seperti terumbu karang, padang lamun, dan zona pesisir. Hal ini memengaruhi populasi ikan dan organisme lain yang hidup di sana. Yang keempat adalah pencemaran kimia. Plastik yang terurai di laut dapat melepaskan senyawa kimia beracun ke dalam air laut, mengancam kesehatan organisme laut dan mungkin juga manusia yang mengonsumsi ikan laut tersebut. Yang terakhir, berdampak terhadap pariwisata. Pencemaran plastik di pantai dan laut dapat merusak daya tarik pariwisata daerah pantai, mengurangi kunjungan wisatawan, dan berdampak negatif pada perekonomian lokal. Berdasarkan dampak yang telah dibahas, apa aja sih solusinya? Yang pertama yaitu daur ulang dan daur ulang kembali. Mendorong praktik daur ulang yang lebih baik untuk mengurangi produksi sampah plastik baru. Yang tentunya dibarengi oleh pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, mendorong penggunaan kantong belanja kain, botol minum yang dapat diisi ulang, serta pengurangan penggunaan sedotan plastik dan wadah makanan sekali pakai. Kampanye kesadaran publik juga perlu untuk mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif sampah plastik di laut dan pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.
Jika kalian membeli sesuatu dan mendapatkan kantong plastik, jangan dibuang ya. Karena kantong plastik yang masih bagus bisa kita reuse loh. Kalian bisa ikutin tutorial yang aku kasih supaya kantong plastik jadi rapi lagi dan tetap bisa dipakai ulang. Entah itu untuk membuang sampah, membuang pembalut, atau popok bayi. Jadi kalian nggak perlu beli lagi buat buang hal yang begitu dan hal ini bisa mengurangi sampah plastik dengan cara yang sederhana loh. Yang keempat adalah pengembangan teknologi. Mendorong pengetahuan teknologi untuk mendaur ulang plastik dengan lebih efisien dan aman, serta teknologi yang dapat membersihkan sampah plastik yang sudah ada di lautan. Dan solusi yang terakhir adalah regulasi yang ketat, menerapkan undang-undang dan peraturan yang lebih ketat terkait pengelolaan limbah plastik, termasuk pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With 1,000,000 timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota Baru.